Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 metode Sekan akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intia Malia dengan NIM 09. Perkenalkan, nama saya Zahra Zahlia dengan NIM belakang 22. Perkenalkan, saya Malkan Bayi Ramadan dengan NIM belakang 19. Perkenalkan, nama saya Salah Jaluddin dengan NIM belakang yaitu 16. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, yang pertama-tama, dalam analisis numerik, metode Sekan adalah teknik iteratif yang efisien untuk menemukan akar bersama nonlinear yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Metode ini dikembangkan dari metode Newton-Raphson dan keunggulan utamanya adalah tidak memerlukan perhitungan turunan atau f aksen x. Proses ini diulang hingga akurasi yang diinginkan tercapai, yaitu error yang semakin mengecil. Metode Sekan sering dipilih karena mudah diterapkan dan efisien secara komputasi, menjadikannya alat yang andal dalam berbagai bidang sains dan rekayasa. Oke, selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, ada definisi. Metode Sekan merupakan teknik iteratif yang digunakan untuk mencari solusi dari persamaan non-linear fx sama dengan 0. Tidak seperti metode Newton-Raphson yang memerlukan turunan pertama f aksen x, metode Sekan cukup memanfaatkan nilai fungsi pada dua titik berbeda untuk membentuk garis Sekan. Selanjutnya ada rumus iterasi. Jika xn-1 dan xn dipilih sebagai dua tebakan awal, maka nilai iterasi selanjutnya ditentukan dengan rumus xn plus 1 sama dengan xn min fungsi xn dikali xn min xn min 1 dibagi fungsi xn dikurang fungsi xn min 1. Rumus ini memanfaatkan kemiringan garis Sekan sebagai pengganti dari turunan fungsi. Iterasi terus dijalankan hingga akar persamaan diperoleh sesuai batas toleransi kesalahan yang ditentukan. Yang terakhir dari landasan teori ada karakteristik. Biasanya lebih efisien daripada metode interval seperti bisection, tetapi masih lebih lambat dibanding Newton-Raphson. Jika tebakan awal jauh dari akar atau fungsi tidak cukup halus, metode bisa gagal atau menyimpang. Proses dilakukan berulang hingga memenuhi kriteria toleransi error tertentu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma dari metode Sekan. Yang pertama, kita memasukkan atau menginput berupa fungsi fx, nilai awal x0 dan x1, toleransi error, serta jumlah iterasi maksimum atau n. Kemudian, kita hitung nilai fungsi pada titik awal tersebut, yaitu fx0 dan fx1. Setelah itu, proses iterasi dilakukan. Pada setiap iterasi, kita mencari titik x baru menggunakan rumus metode Sekan. Jika selisih antar x baru dan x1 sudah lebih kecil dari toleransi, maka proses dihentikan karena solusi dianggap sudah konvergen. Tapi bisa dilihat, jika belum, nilai x0 digeser menjadi x1 dan x1 digeser menjadi x baru, lalu iterasi dilanjutkan. Di akhir, kita mengeluarkan output yang bisa dilihat berupa nilai akar, besar galat, dan jumlah iterasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada flowchart. Bisa dilihat, flowchart ini menggambarkan alur kerja metode Sekan dari awal sampai akhir, dimulai dari proses mulai, kemudian pengguna memasukkan input, fungsi, dan nilai awal yang dibutuhkan. Kemudian fungsi itu dihitung pada titik x0 dan x1. Proses iterasi dimulai dari k sama dengan 1. Pada setiap iterasi, program memeriksa apakah perbedaan antara nilai terbaru dan nilai sebelumnya sudah lebih kecil dari toleransi error. Jika iya, bisa dilihat maka proses dianggap berhasil dan langsung menuju keluaran berhasil. Namun, jika belum, nilai x0 dan x1 diperbarui sesuai rumus Sekan, lalu iterasi dilanjutkan. Jika jumlah iterasi sudah melebihi batas n, maka proses berhenti dan menampilkan output gagal. Artinya, metode tidak menemukan akar dalam batasan iterasi yang diberikan. Flowchart ini juga membantu kita untuk memahami urutan logika metode Sekan secara visual, mulai dari input, pengecekan kondisi, proses iteratif, hingga keputusan akhir. Halo semuanya, dalam proyek komputasi statistika ini, saya akan menjelaskan
penyelesaian persamaan nonlinear menggunakan metode secant. Di sini ada studi kasus terkait seorang insinyur sipil sedang merancang sebuah area penyimpanan tangki air berbentuk persegi panjang untuk sebuah pabrik. Nah, karena keterbatasan tata letak pipa di lokasi, lebar di area tersebut harus selalu 4 meter lebih pendek daripada panjangnya. Klien mewajibkan bahwa luas total area tersebut harus tepat sebesar 10 meter persegi agar muat untuk kapasitas tangki yang dipesan. Nah, jika kita misalkan X adalah panjang lahan dalam meter, maka panjangnya adalah X, lebarnya adalah X min 4, luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini kita harus membantu insinyur tersebut menentukan panjang lahan yang presisi tentunya. Berdasarkan pengamatan visual awal di lokasi, insinyur memperkirakan panjang lahan berada di kisaran 4 meter hingga 5 meter. Namun, ia membutuhkan hasil yang sangat akurat untuk pemotongan material. Nah, di sini saya akan menggunakan metode secant. Berbeda dengan Newton-Raphson yang membutuhkan turunan, metode secant menggunakan dua tebakan awal, yaitu X0 dan X1. Nah, di sini X0 dan X1-nya yaitu 4 dan 5. Selanjutnya, kita langsung saja ke perhitungan secara manual. Di sini, metode secant ada rumusnya yaitu Xn plus 1 sama dengan Xn min Fxn Xn min Xn min 1 dibagi Fxn F fungsi F Xn min 1. Nah, kita hitung fungsi dulu. Tadi fungsinya udah ya. Fx sama dengan X kuadrat min 4X min 10 sama dengan 0. Kita hitung tebakan awal yaitu F4. F4 di sini dihitung sampai dapat min 10. X2 juga, X1 maksud saya itu sama dengan min 5. Terus kita lanjutkan ke iterasi 1. Iterasi 1 atau X2 yaitu segini. Hasilnya tinggal dilihat saja, maka hasilnya akan 6. Terus kita hitung fungsi F6 atau X2, yaitu 36 dikurangi 24 dikurangi 10 sama dengan 2. Nah, terus kita lanjut ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga, 6 dikurangi 2, 6 kurangi 5, dibagi 2 min 5. Ini rumus secant ya. X3 yaitu hasilnya adalah 5,7. Terus kita hitung fungsinya, fungsi yang ini, yaitu F5,7143 sama dengan sampai ke sini min 0,204. Selanjutnya kita hitung iterasi ketiga atau X4. X4 ini hitung dulu rumus di secantnya akan mendapatkan hasil 5,7407. Terus kita hitung fungsinya Fx4 yaitu min 0,001. Selanjutnya yang terakhir adalah iterasi keempat. Kita hitung X5 atau iterasi keempat, kita hitung pakai rumus secant, akan mendapatkan 5,7414. Terus sekarang kita bandingkan X4 dengan rumus toleransi yang ada. X5 min X4 sama dengan 5,710 dikurangi 5,7407. Nah, ini akan menghasilkan 0,0003. Nah, kita menggunakan toleransi 10 pangkat min 4. Jadi, ternyata hasilnya itu lebih kurang dari 10 pangkat min 4. Maka iterasi akan berhenti di sini. Selanjutnya, kita akan mengimplementasikan kodenya di R. Yang pertama yang kita lakukan adalah definisikan fungsi fx dan metode secant. Yaitu, saya mau mendefinisikan fungsi fx-nya dulu. Di sini kita mendefinisikan fungsi target kita fx kuadrat min 4x min 10 ke dalam bahasa R agar komputer bisa menghitung nilainya secara otomatis. Terus kita mendefinisikan fungsi metode secant juga. Di sini f-nya itu fungsi x0 x1 toleransi max iterasi sama dengan 100. Yang kedua yaitu inisialisasi data frame. Di sini kita membuat sebuah tabel kosong atau data frame. Fungsinya adalah untuk merekam jejak setiap langkah perhitungan sehingga kita tidak
hanya tahu hasil akhirnya, tapi juga proses penurunan errornya. Yang ketiga yaitu loop dan pencegahan error. Ini loopnya, terus ini pencegahan nilai nolnya. Kita menggunakan looping untuk melakukan iterasi. Namun, kita juga memasang pengaman ya di sini. Yang ini untuk pengaman jika fxi-nya sama dengan fxi-1, penyebut rumus akan menjadi 0 kalau kita mencegah program crash agar pembagiannya dengan 0. Selanjutnya yaitu yang ini rumus second. Ini rumus paling penting di sini, yaitu baris ini adalah terjemahan langsung dari rumus matematika metode second. Kita menghitung X baru atau Xi plus 1 berdasarkan dua nilai sebelumnya. Selanjutnya kita cek kondisi abs error atau kondisi berhenti. Nah, sesuai flowchart sendiri, di sini program mengecek apakah selisih nilai baru dan lama abs error sudah lebih kecil dari toleransinya. Jika iya, toleransi berhenti dan hasilnya akan disimpan. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan iterasi berikutnya atau update nilai. Di sini, jika belum selesai, kita geser posisinya. Nilai X sekarang menjadi X lama. Dan nilai X baru menjadi X sekarang untuk iterasi berikutnya. Selanjutnya yaitu kita ke soal. Selanjutnya adalah eksekusi dan pemrosesan hasil. Nah, yang ini sendiri segini. Yang ini berisi inisialisasi parameter dan eksekusi metode serta pemformatan hasil ke dalam tabel. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan parameter soal tebakan awal yaitu 4 dan 5. Toleransinya kita menggunakan 10 pangkat min 4. Terus fungsinya langsung dijalankan saja, metode second, f, x0, x1, dan toleransi. Terus tabel hasil mentah dari komputer memiliki banyak angka di belakang koma kan. Di sini kita membulatkannya dengan fungsi round. Ya, fungsi round ini agar tabel lebih rapi. Dan mengubah nama kolom menjadi notasi matematika menggunakan format latex seperti xi-1 ini. Nah, selanjutnya bagian output tabel yaitu knit-r dan sebagainya ini. Fungsi kabel digunakan untuk mencetak data frame tadi menjadi tabel yang cantik di dokumen Word atau PDF. Opsi escape sama dengan false penting agar simbol matematika atau latex di judul kolom terbaca dengan benar. Yang ini. Ini ada komennya ya. Menonaktifkan escaping HTML atau Markdown. Selanjutnya kelima yaitu kesimpulan. Terakhir, daripada menulis kesimpulan secara manual, kita menggunakan script untuk mengambil angka terakhir dari tabel dan merangkainya menjadi kalimat kesimpulan. Ini memastikan laporan selalu akurat sesuai hasil perhitungan. Nah, ini dia metode second menemukan akar setelah 5 iterasi. Nilai akar yang ditemukan adalah 5,7416 dan error absolut adalah 0,003 yang mana lebih kecil dari 10 pangkat min 4. Ini sesuai ya sama yang tadi yaitu perhitungan manualnya. Mungkin begitu saja dari saya. Terima kasih.